Saudara, 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di kawasan Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mulai padat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di gerbang Tol Palimanan imbas tingginya jumlah kendaraan yang masuk dari arah Karawang pada Rabu siang. Antrean kendaraan terjadi dari kilometer 188 hingga kilometer 191. Polisi memprediksi kendaraan yang melintas merupakan pemudik yang memilih mudik lebih awal agar menghindari puncak arus mudik di tanggal 28 hingga 30 April mendatang. Arus lalu lintas di Tol Palimanan juga tersendat imbas kendaraan yang mengalami pecah ban dan mogok di kilometer 193. Akibatnya kemacetan pun terjadi sepanjang 3 km di Tol Palimanan. Polisi mengimbau agar pemudik memeriksa seluruh kesiapan kendaraan agar tidak bermasalah dalam perjalanan mudiknya. Jalur arteri Pantura di kawasan Cirebon juga dipadati pemudik dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Tidak hanya menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, polisi juga menyediakan 14 layanan posko istirahat bagi pemudik untuk meminimalisasi potensi kecelakaan. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas terkini di Tol Palimanan Cirebon akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di sana. Putu, bagaimana situasi di Tol Palimanan saat ini? Saya melihat masih cukup lancar ya. Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Memang situasi lalu lintas di kawasan ini memasuki pukul 5 sore ini terpantau ramai lancar. Tetapi sebetulnya situasinya memang fluktuatif. Ada jam-jam tertentu di mana arus ataupun juga ruas lalu lintas di kawasan Palimanan ini cukup padat dan juga terjadi perlambatan. Lebih lengkapnya lagi Cindy dan juga saudara, untuk memberikan gambaran seperti apa situasi di kawasan ini, saya akan meminta juru kamera saya untuk menunjukkan kepada Anda situasi di gerbang tol Palimanan atau tepatnya di KM 188 yang ada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cindy, berbicara terkait dengan situasi lalu lintas, memang sampai dengan saat ini total di kawasan Cipali sendiri ini memang angkanya sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Total ada 79.000 kendaraan yang sudah masuk dari kawasan Cikampek sampai dengan ke Palimanan. Tetapi untuk di Palimanan sendiri pada hari ini jumlahnya sampai dengan pukul 12 siang tadi, informasi terbaru yang kami peroleh memang tercatat dari data yang dimiliki oleh Astra Cipali dan juga dari pihak kepolisian, kurang lebih angkanya berkisar di angka 22.000 sampai dengan 23.000. Itu baru sampai pukul 12 siang. Sementara pada Selasa lalu 26 April 2022 angkanya selama satu hari ini mencapai 32.000 lebih kendaraan. Artinya ada kemungkinan hari ini sampai dengan malam hari nanti angka ini masih akan terus bertambah dan jumlahnya melampaui angka pada hari Selasa kemarin. Berbicara juga terkait dengan kepadatan, Cindy dan juga saudara, sebetulnya situasi yang kami pantau memang kalau Anda saksikan di layar kaca begitu Anda bisa lihat situasinya ramai lancar karena memang di gerbang tol Palimanan sendiri ini tidak dipungut biaya apapun atau ditiadakan transaksinya sehingga kendaraan roda 4, roda 1, roda 2 dan lain, maksud kami roda 4 dan lain sebagainya ini bisa langsung melintas. Tetapi yang bisa kami pastikan adalah meskipun demikian tadi sempat terjadi antrian kendaraan karena sejumlah hal, baik itu dari kendaraan yang mengalami kendala, kemudian juga ada arus ataupun juga gelombang kendaraan yang cukup tinggi dari kawasan Purwakarta, Karawang dan juga Subang. Ini tentu memberikan dampak tersendiri di kawasan Palimanan. Tetapi meski demikian hal ini tidak dianggap menjadi kendala karena tadi kurang dari 30 menit situasi lalu lintas ini bisa kemudian diurai oleh pihak kepolisian. Cindy. Betul, besok tanggal 28 April masuk dalam prediksi puncak arus mudik di Tol Palimanan juga termasuk. Bagaimana prediksi akan terjadi besok dan juga apa strategi yang disiapkan untuk menghadapi puncak arus mudik di Tol Palimanan? Ya, betul Cindy, diprediksi 28 April menjadi puncak arus mudik di mana salah satunya titiknya dari Palimanan sampai dengan Kali Kangkung ini juga akan dilintasi oleh puluhan ribu kendaraan roda 4.
Dan kalau berbicara soal bagaimana mekanisme yang disiapkan oleh pihak kepolisian dari kawasan tol sendiri, ini memang ada beberapa yang disiapkan. Pertama adalah kontraflow atau bahkan juga bisa di kontraflow sepenggal maksud kami, ataupun juga one way. Jadi nantinya arus lalu lintas di kawasan Palimanan sampai dengan ke Kali Kangkung ini akan diberlakukan sistem kontraflow jika terjadi kepadatan atau kondisi di mana kendaraan tidak bergerak sama sekali, dalam tanda kutip roda ini berhenti. Nantinya akan dilakukan diskresi ataupun juga kebijakan untuk melakukan kontraflow dan diharapkan hal tersebut bisa kemudian mengurai kepadatan. Itu untuk di kawasan tol. Tetapi kalau untuk di kawasan jalur-jalur arteri, pihak kepolisian ini juga menyiapkan sejumlah upaya, mulai dari berkoordinasi dengan pihak dari pasar-pasar setempat untuk meminimalisasi adanya pasar tumpah, sehingga nanti jalanan bisa dimaksimalkan untuk digunakan para pengguna jalanan, baik itu roda 2 dan juga roda 4, untuk melintasi jalanan tersebut dan menuju ke tujuannya masing-masing. Selain itu juga ada beberapa pos pelayanan yang disediakan. Utamanya adalah untuk memecah antrian kendaraan yang ingin beristirahat di jalur arteri. Untuk kemudian di jalur tol sendiri memang akan ada upaya penutupan ataupun juga buka tutup rest area, tetapi ini sifatnya sangat situasional. Jika memang nanti ditemukan adanya kepadatan yang dipicu oleh kendaraan yang masuk dan juga keluar dari rest area, kebijakan ini baru nanti akan diambil oleh pihak kepolisian. Tentu saja semua ini akan dikoordinasikan dengan pihak Polda Jabar dan Korlantas Polri. Jadi pesannya satu, pastikan saldo elektronik ini terisi dengan baik dan juga kendaraan juga berada dalam kondisi yang baik dan juga prima, supaya perjalanan bisa aman dan juga sehat. Cindy, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Gerbang Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat.